Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Ini guru saya, termasuk pimpinan saya juga. Dia adalah kepala sekolah di SMP IT Albina ya. Eh, baik, selamat datang Pak dan Alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya di sini. Ibu Fitri sudah hadir, Ibu Dokter. Sudah, Bapak? Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu. Dan insya Allah kita akan laksanakan kegiatan untuk MC dan moderator. Kami persilahkan kepada Ibu Wulan Sergi untuk memulai kegiatan pada malam hari ini. Silakan Ibu Wulan dimulai. Baik, terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul dalam acara webinar pada malam hari. Perkenalkan, saya Wulan Sergirawanti, selaku moderator hari ini akan memandu acara hingga saya ucapkan selamat datang kepada dosen pengampu kami, narasumber hari ini, dan juga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Marilah kita buka acara webinar malam ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana webinar malam ini, Bapak Indra Gunawan, SPD. Saya persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen mata kuliah kami, Dr. Fitri Rezeki MPD, yang saya hormati pemateri pada seminar pendidikan pada hari ini, Dr. Sulaiman SPDMM, yang saya hormati teman seperjuangan panitia seminar dan dari Pasca Sarjana MM Universitas Pelita Bangsa, serta para peserta seminar, Bapak Ibu hebat yang punya harapan besar ya dan perhatian besar terhadap dunia pendidikan di negeri kita tercinta ini. Yang pertama dan yang paling utama kami sampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul ya dan melaksanakan kegiatan pada seminar malam hari ini dengan mengambil tema The Power of Lesson Study, ikhtiar menuju pembelajaran menyenangkan dan bermakna. Ya, dan alhamdulillah bisa terlaksana insya Allah pada malam hari ini. Bukan tanpa alasan kami memilih tema tersebut, tentu atas dasar temuan ya, karena mungkin masih belum maksimalnya peran dan kinerja guru dalam mendidik dan melaksanakan transfer ilmu dan karakter kepada siswanya. Dan kami ingin menggali lebih jauh lagi pada seminar malam hari ini terkait konsep lesson study yang kami lihat ini bisa menjadi salah satu solusi permasalahan tersebut. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada pemateri Dr. Sulaiman SPDMM yang telah bersedia membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga menjadi ladang amal dan jalan keberkahan dari ilmu yang beliau berikan kepada kita semua. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Universitas Pelita Bangsa dalam hal ini, Ibu dosen hebat kami, Ibu Dr. Fitri Rezeki MPD, atas dukungan dan supportnya kepada kami sehingga seminar ini bisa dilaksanakan. Dan mohon Ibu nanti memberikan sambutan pada kegiatan seminar malam hari ini. Kepada panitia dan rekan seperjuangan yang telah bahu-membahu mempersiapkan kegiatan ini, semoga Allah balas dengan balasan yang terbaik. Dan kepada semua peserta yang sudah terdaftar, ada 130 peserta ya dari Sabang sampai Merauke, karena nasional, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa Tengah juga hadir. Ya, selamat mengikuti seminar ini. Semoga dapat ilmu dan bisa mentransferkan kebaikan-kebaikan dari seminar pada malam hari ini. Harapan besar seminar ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga bisa banyak ilmu
dan manfaat yang bisa diambil dari terlaksananya seminar pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pelaksanaan ya, dan kekurangan sebelum dan sesudahnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Indra atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari dosen pengampun Ibu Dr. Fitri Rezeki SPD. Saya Terima kasih sekali. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah, luar biasa. Saya ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada narasumber ya, Dr. Sulaiman SPD MM. Terima kasih sekali, Pak, sudah mau hadir di tengah Terima kasih kembali, kesibukannya ya. Dokter. Semoga sehat, afiat selalu. Terima kasih. Semoga acara ini webinar ini sebenarnya memang pengganti mata kuliah satu kali pertemuan Bapak. Jadi semoga ilmu yang Bapak nanti sharingkan kepada kami semua itu sangat bermanfaat dan semoga menjadi ladang sedekah jariah, nggih. Terima kasih sekali. Semoga semua teman-teman semua di sini ya bisa mendapatkan ilmu dari Bapak dan nantinya bisa diaplikasikan langsung di lapangan. Jadi entah itu pendidik, saya yakin sebenarnya semua ilmu itu saling berkesinambungan, walaupun mungkin yang bukan pendidikan bisa nanti pasti bermanfaat gitu loh. Terima kasih juga kepada panitia, ini luar biasa sekali ya. Semoga juga menjadi ladang sedekah juga karena sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Semoga malam ini semuanya jadi berkah kita semua ya. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Semoga semuanya lancar sampai akhir. Jika nanti saya tidak on terus, mungkin saya tetap menyimak karena memang fokusnya materi disampaikan oleh Bapak Dr. Sulaiman. Jadi terima kasih sekali lagi saya mewakili dosen pengampu di sini dari Universitas Pelita Bangsa. Terima kasih Bapak sudah mau hadir. Begitu saja ya, terima kasih. Selamat menjalankan acara ini semuanya, semoga lancar semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. baik, terima kasih Ibu atas sambutannya. Materi yang akan dibahas pada malam ini, topiknya ialah mengenai the power of lesson study, ikhtiar menuju pembelajaran menyenangkan dan apa itu lesson study? Sejauh mana lesson study dapat meningkatkan kinerja kita? Bagaimana lesson study diterapkan di sekolah-sekolah kita? Apa saja sih yang harus kita siapkan? Dan apa saja kelemahan dan kelebihan lesson study? Penjabaran tersebut akan disampaikan oleh narasumber yang telah hadir bersama kita. Beliau adalah Bapak Dr. Sulaiman SPD MM. Izinkan saya membacakan CV dari beliau terlebih dahulu. Oke. Beliau bernama lengkap Dr. Sulaiman SPD MM, usia 45 tahun, alamat beliau Perumahan Guru Albina Islamic Boarding School Bekasi. Riwayat pendidikan beliau S1 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar, lulus pada tahun 2005. Lalu pendidikan S2 beliau jurusan Manajemen Konsentrasi Manajemen Pendidikan di Indonesia School of Management, sekarang berganti nama dengan Universitas Tangerang Raya, lulus pada tahun 2016. Lalu beliau melanjutkan program doktoral S3 dengan Ilmu Pendidikan Sekolah Pasca Sarjana Uninus Bandung, lulus pada tahun 2000. Riwayat pekerjaan beliau dari tahun 2006 sampai sekarang menjadi pengajar guru di Albina Islamic Boarding School Bekasi,
Lalu dari tahun 2018 sampai sekarang, beliau menjadi Kepala SMP Islam Terpadu Albina Bekasi. Lalu 2022 sampai sekarang menjadi Kepala SMP Islam Terpadu Kutwatuna Bengkulu Selatan. Beliau juga memiliki banyak pengalaman menulis, diantaranya yaitu menulis artikel budaya di kolom nuansa harian Fajar Makassar tahun 2002 sampai 2003, menulis buku Langit Mendung Terus, catatan pemikiran untuk bangsa yang sakit, kumpulan esai pada tahun 2010, lalu menulis buku pelajaran membina kompetensi berbahasa Indonesia kelas 12 untuk lingkungan Albina pada tahun 2012. Beliau juga berkontributor tulisan buku Dermaga Hati, kumpulan puisi bersama dengan komunitas MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Bekasi pada tahun 2018. Beliau juga berkontributor tulisan buku antologi puisi Taman Pena bersama dengan komunitas MGMP Bahasa Indonesia Albina Islamic Boarding School pada tahun 2021. Kontributor tulisan buku Bunga Rampai Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Menengah dan Tinggi bersama mahasiswa program Doktor Ilmu Pendidikan Uninus Bandung pada tahun 2021 diterbitkan oleh Elmar Kaji. Dan beliau juga menulis buku Guru Sepanjang Masa Narasi Penggugah Jiwa pada tahun 2021 dan diterbitkan oleh Jejak Publishers Club. Baik, agar acara hari ini dapat berjalan lancar, untuk penyaji materi, kami persilakan menyampaikan materi selama 40 menit. Pada peserta yang nanti ingin bertanya, kami beri waktu setelah pemaparan materi selesai. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada Bapak Dr. Sulaiman SPD menyajikan materi. Ya, terima kasih. Izin share ya. Ya, sudah kelihatan ya? Sudah Pak, aman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Fitri Rezeki MPD, dosen pengampu di Universitas Pelita Bangsa. Yang saya hormati Ketua Penyelenggara Bapak Indra Gunawan SPD, yang saya hormati moderator Ibu Wulan SPD, yang saya hormati para pendekar pendidikan, Bapak dan Ibu, peserta webinar program studi manajemen pendidikan S2 UPB Cikarang Bekasi. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh partisipan pada webinar pendidikan kali ini, dan mohon izin saya menyampaikan materi yang sangat penting
materi yang membuat saya jatuh cinta dari dulu sampai sekarang. Materi yang banyak dibahas di forum-forum internasional dan nasional, materi yang sangat bersentuhan langsung dengan para pendekar pendidikan, para dosen, para guru, ya, dan para pejuang-pejuang pendidikan yang lain dengan topik manajemen lesson study, the power of lesson study, ikhtiar menuju pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Bapak dan Ibu sekalian, dalam meningkatkan mutu pendidikan, dalam meningkatkan kualitas SDM dimanapun berada, tak terkecuali sebagai pendidik, maka ada 4 hal penting yang perlu kita lakukan, yang perlu kita dalami, dan yang perlu kita integrasikan. Yang pertama adalah learning, belajar bersama. Yang kedua adalah sharing, berbagi bersama. Yang ketiga adalah caring, peduli bersama. Dan yang keempat adalah actuating, artinya bergerak atau saling bergerak. Bapak dan Ibu sekalian, mengapa lesson study? Ya, mengapa lesson study? Sesungguhnya lesson study ini salah satu fokus utamanya adalah peserta didik. Salah satu fokus utama dari lesson study adalah peserta didik. Oleh karena itu, siapapun yang menjadi pendidik ataupun guru ataupun dosen harus bisa memetakan kemampuan dari peserta didik itu sesungguhnya. Mulai dari kemampuan yang tinggi, kemampuan yang sedang, maupun kemampuan yang kurang atau yang rendah. 3 kategori kemampuan peserta didik ini menjadi kategori yang sangat umum, yang sesungguhnya ada dalam lembaga pendidikan kita, yang sesungguhnya mungkin ada dalam perguruan tinggi kita, yang sesungguhnya mungkin ada di dalam sekolah atau ruang-ruang pembelajaran kita, atau yang sesungguhnya mungkin berada dalam ruang lingkup kelas yang kita hadapi, yaitu peserta didik. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik, kita sebagai guru, berpihak kemana sesungguhnya? Dari 3 kategori kemampuan peserta didik ini. Atau pertanyaan ekstrimnya adalah, kita sesungguhnya peserta didik, dominasi keberpihakan kita di mana? Kita sebagai peserta didik, dominasi perhatian kita itu kemana? Apakah ke peserta didik yang berkemampuan tinggi, peserta didik berkemampuan sedang, atau peserta didik berkemampuan kurang? Saya yakin dan percaya, Bapak dan Ibu sekalian peserta webinar, sepakat dengan saya bahwa kita pendidik berpihak dominannya adalah ke peserta didik yang punya kemampuan yang kurang. Saya pikir semuanya sepakat dengan saya. Kalau tidak nanti kita bisa sharingkan, diskusikan pada sesi tanya jawab. Pendidik atau guru atau dosen harus berpihak pada kemampuan peserta didik yang kurang atau yang rendah kemampuannya. Mengapa kita harus berpihak pada yang rendah atau kurang kemampuannya? Apakah memang peserta didik itu betul-betul belajar di kelas? Apakah memang peserta didik yang kurang kemampuannya itu memang betul-betul belajar di kelas? Meskipun ada guru di dalam kelas mengajar, meskipun ada pendidik di dalam kelas mengajar. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, lahirnya lesson study ini adalah bagian dari bagaimana pendidik berpihak pada peserta didik, terutama pada peserta didik yang punya kemampuan yang kurang atau yang lemah atau yang rendah. Supaya di-upgrade, diangkat ilmunya, diangkat wawasannya, diangkat paradigmanya,
supaya menjadi peserta didik yang bisa memahami keinginan-keinginan kita, yang bisa bertumbuh dengan sebaik-baiknya di ruang-ruang pembelajaran. Bapak dan Ibu sekalian, the power of lesson study sebagaimana yang menjadi topik pembicaraan kita. Ya. Ada 4 sesungguhnya kekuatan yang dikandung oleh lesson study. Mengapa saya sebut sebagai the power of lesson study? Bagaimana kekuatan lesson study mampu menciptakan ruang-ruang pembelajaran, betul-betul guru sesungguhnya belajar, dan juga betul-betul peserta didik juga belajar. Yang pertama adalah lesson study, the power of lesson study. Sesungguhnya mengandung sistem nilai. Sistem yang menjadi sebuah kiblat, sistem yang menjadi sebuah ruh dalam pendidikan. Di antaranya adalah teologis, nilai-nilai spiritual. Bahwa apapun yang kita lakukan sesungguhnya harus ditentukan oleh niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ya. Amal perbuatan ditentukan oleh niatnya. Mudah-mudahan dengan perencanaan itu, dengan kegiatan lesson study dapat bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai etis atau hukum. Ya. Bahwa lesson study membangun moral, lesson study membangun akhlak, lesson study memiliki SOP, standar operasional prosedur. Kemudian nilai estetik, kemudian nilai logis rasional. Bahwa dalam perencanaan dan juga dalam terdapat sebuah sharing pendapat, sharing pengetahuan, dan sebagainya. Berikutnya adalah nilai fisik, fisiologi. Berikutnya adalah yang terakhir adalah teleologi. Berikutnya, the power of lesson study yang kedua adalah sesungguhnya lesson study mengandung kontribusi beruhuwah, bersaudara, bahwa setiap guru yang ada itu adalah saudara kita. Dengan dianggapnya bahwa adalah saudara kita, maka kita akan terbuka, open. Kita terbuka pikiran kita, terbuka diri kita untuk belajar, dan seterusnya. Berikutnya berkolaborasi, bekerja sama, tolong menolong dan saling membantu. Kemudian bersinergi antara guru yang satu dengan guru yang lain, antara kelompok pendidik yang satu dengan kelompok pendidik yang lain, saling bersinergi dan terkait, merasa terikat antara satu dengan yang lain. Berikutnya adalah yang keempat, the power of lesson study yang ketiga adalah menguatkan kompetensi guru. Kompetensi guru yang kita kenal, Bapak dan Ibu sekalian, para pendekar pendidikan adalah kompetensi pedagogik, ya, bagaimana seni mengajar. Berikutnya kompetensi profesional, bagaimana guru menguasai keahliannya, bagaimana guru menguasai bidang studi yang diampu atau yang diajar. Kemudian kompetensi keperbedaan ini terkait dengan pribadi dan individu seorang pendidik atau pendekar pendidikan atau guru. Bagaimana kejujurannya, kedisiplinannya, integritasnya, contoh teladannya, dan sebagainya. Kemudian kompetensi sosial adalah bagaimana atmosfer interaksi antara pendidik dengan pendidik yang lain, antara pendidik dengan peserta didik yang lain, antara pendidik dengan manajemen sekolah, antara pendidik dengan pemerintah, antara pendidik dengan orang tua peserta didik. Bapak dan Ibu sekalian, the power of lesson study yang keempat adalah memperkuat manajemen pembelajaran yang terdiri dari plan, do, dan see. Para pendekar pendidikan dimanapun berada, saya tadi Ustadz Indra tadi sebagai ketua panitia menyampaikan bagaimana peran pentingnya guru, bagaimana kinerja guru. Saya teringat dengan hal penting yang sering disampaikan oleh pimpinan Gontor atau pendiri Gontor yang mengatakan bahwa at-thariqatu ahammu minal madda, bahwa sesungguhnya jalan metode itu adalah lebih penting daripada kurikulum atau materi. Berikutnya al-mudarrisu ahammu minat thariqatu. Guru, pendidik, pendekar pendidikan, ustadz, ya, lebih penting daripada
metode. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, adalah waruhul mudarrisu ahammu minal mudarrisu binafsi alaih. Ruh guru, jiwa perjuangan guru adalah lebih utama daripada guru itu sendiri. Oleh karena itu, the power of lesson study hadir ke permukaan bumi ini, hadir dalam alam semesta untuk menjadikan guru bisa mengajar dengan sebaik-baiknya yang didasari dengan ruh dan jiwa perjuangan guru, dan juga peserta didik atau siswa bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah manajemen lesson study. Ya, di sini disebutkan adalah plan, itu adalah perencanaan, itu adalah langkah pertama. Apapun yang kita lakukan, kita harus merencanakan dengan sebaik-baiknya. Ya pernah kalau Agim, sering mendengar Agim ya, sering mengatakan gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Ini sangat penting. Gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya adalah do. Do itu adalah pelaksanaan. Jadi setelah perencanaan ada pelaksanaan atau tindak lanjut dari plan yang kita buat. Berikutnya adalah ada C, yang ketiga adalah refleksi. Bapak dan Ibu sekalian, yang terkait dengan plan. Plan ini adalah terkait dengan niat dan motivasi dari pendidik atau guru atau dosen. Ya, niat ini harus terus diperbaharui. Motivasi ini harus terus terkendalikan dengan baik supaya hal-hal yang kita rencanakan itu bisa berberkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang dilakukan ketika plan atau perencanaan dalam lesson study adalah diskusi penyusunan lesson plan. Diskusi penyusunan lesson plan yang kita sebut sekarang adalah rencana pembelajaran. Ada juga disebut sekarang dalam kurikulum Merdeka adalah modul ajar. Ya, di situ kita bisa mendiskusikan tentang materi yang akan kita ajarkan kepada santri dalam lesson study, kemudian metode dan strategi yang kita akan terapkan, kemudian mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Berikutnya adalah pembagian kelompok dari kelas yang akan kita berlakukan lesson study, kemudian ada denah kelompok atau tempat duduk guru dan juga peserta didik. Bapak dan Ibu sekalian, yang terkait dengan do ini sudah masuk tahapan pelaksanaan. Tetapi sebelum guru model dan juga observer memasuki kelas, maka diadakanlah briefing. Briefing kepala sekolah dan guru. Jadi ada briefing kepala sekolah dan guru sebelum masuk kelas. Yang dibahas apa adalah tata tertib di dalam kelas. Tata tertib di dalam kelas. Di antaranya adalah tata tertibnya yang kita kenal sampai saat ini adalah guru observer, guru yang bertindak sebagai observer tidak boleh berbicara dengan peserta didik dan juga guru model. Ya, dan seterusnya. Berikutnya, apa yang dilakukan dalam do yaitu guru model mengajar. Guru model mengajar hanya satu, yang diajarkan adalah lesson plan yang telah didiskusikan pada tahapan plan. Ya, lesson plan yang telah didiskusikan pada tahapan plan itulah yang digunakan untuk mengajar. Berikutnya guru lain mengobservasi. Ya, batasan observasi tidak ada batasannya. Yang penting jangan cuma satu yang mengobservasi. Kalau satu itu nanti dikira supervisi. Ya. Ini bukan supervisi, ini adalah pembinaan profesi pendidik. Jadi adalah model pembinaan profesi pendidik. Ya. Jadi guru lain mengobservasi bahkan bisa banyak ya, bisa guru-guru MGMP ya, bahkan juga kita bisa mengundang orang tua peserta didik bisa hadir untuk mengobservasi langsung ya, bisa 5 sampai 7 orang, bisa lebih daripada itu, lebih banyak yang mengobservasi itu adalah lebih bagus karena lesson study terkait dengan pengkajian pembelajaran, banyak mata yang melihat peserta didik belajar, banyak masukan dan input untuk menyukseskan pembelajaran di kelas. Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya adalah berpusat pada peserta didik. Jadi pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Ya ini sudah dipahami bersama. Ya, jadi ketika kita mengajar, kita ikhtiar dengan maksimal supaya peserta didiklah yang aktif bertanya,
ya, yang aktif menyampaikan, yang aktif melakukan dan sebagainya. Kan juga memang peserta didik yang belajar. Ya. Bapak dan Ibu sekalian kemudian berdiferensiasi, ya tadi sangat terkait dengan apa? Dengan identifikasi karakteristik peserta didik, bahwa guru harus punya banyak ragam, harus punya aneka ragam metode dan model dan treatment untuk bisa memberikan pembelajaran terbaik kepada peserta didik. Berikutnya yang tahap terakhir Bapak dan Ibu sekalian tentang manajemen lesson study, tahap terakhir adalah C. C ini adalah refleksi. Yang dibahas dalam refleksi adalah mendiskusikan hasil temuan pada saat melakukan observasi. Jadi hal-hal yang ditemukan pada saat guru melakukan observasi inilah yang didiskusikan. Ini diskusikan. Berikutnya, mendiskusikan perbaikan untuk pembelajaran berikutnya sebagai rekomendasi untuk perbaikan pembelajaran berikutnya supaya lebih menyenangkan, supaya lebih bermakna, supaya lebih menarik, supaya lebih bermutu. Bapak dan Ibu sekalian, ya, ini adalah hal yang diobservasi. Yang menjadi fokus observasi dalam lesson study itu adalah peserta didik, bukan guru. Jadi yang diobservasi dalam lesson study ya itu adalah peserta didik. Ya. Apanya yang diobservasi? Apanya peserta didik yang diobservasi? Adalah apakah peserta didik itu belajar? Apakah peserta didik itu belajar? Kalau peserta didik itu belajar, bagaimana peserta didik itu belajar? Ya, ini nanti bisa diturunkan dalam banyak indikator-indikator ya yang bisa dicatat atau ditulis dalam panduan atau instrumen observasi. Ya, ini adalah hanya indikator besarnya saja. Ini adalah indikator besarnya saja. Ya. Berikutnya kalau dia adalah peserta didik belajar, bagaimana dia belajar? Bagaimana peserta didik belajar? Ya, bagaimana dia belajar? Apa penyebab dia belajar? Apa yang dilakukan oleh guru sehingga peserta didik belajar? Ya. Kemudian yang kedua yang menjadi fokus adalah peserta didik yang tidak belajar. Ya. Ini yang harus diperhatikan. Ini yang mana yang tidak belajar? Apakah peserta didik tidak belajar? Kalau tidak belajar, mengapa peserta didik tidak belajar? Apa penyebabnya peserta didik tidak belajar? Ya, apakah metodenya monoton? Ya, apakah peraganya kurang? Apakah penjelasannya perlu diulang? Ya. Berikutnya, apa solusi agar peserta didik belajar? Apa solusinya supaya peserta didik belajar? Ya. Ini nanti dibuat dalam bentuk instrumen, butir-butir instrumen, dan itu ditulis dalam lembar panduan observasi. Bapak dan Ibu sekalian, ini tidak bisa bergerak nih. Ya. Bisa bergerak. Oke. Sudah. Baik. Berikutnya di tahap C, tahap refleksi, hal yang direfleksi adalah, tapi sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa dalam refleksi, dalam plan, kemudian di dalam do, kemudian di dalam refleksi, itu guru-guru bersama dari awal, dari mulai plan sampai kegiatan do pelaksanaan sampai kegiatan C. Itu bersama-sama terus, berjamaah, beruhuah terus, berkolaborasi, bersinergi sampai C. Sehingga di C adalah terjadi sebuah diskusi, sharing ya antara Capsec, kemudian guru model dan observer. Ini didiskusikan. Apa yang didiskusikan? Yang tadi, temuan-temuannya tadi, temuan-temuan peserta didik belajar, mengapa dia belajar, bagaimana dia belajar. Kemudian temuan berikutnya adalah peserta didik tidak belajar,
Mengapa dia tidak belajar dan apa solusi dia tidak belajar? Inilah yang didiskusikan dalam kegiatan refleksi Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu siapapun, seluruh guru observer, guru model, dan juga kepala sekolah, dan juga pakar, kalau ada pakar yang hadir, semuanya menyampaikan hasil observasinya. Bapak dan Ibu sekalian, semuanya menyampaikan hasil observasinya. Satu-satu, meskipun sama semuanya menyampaikan. Ya, semuanya menyampaikan untuk dijadikan sebagai sebuah hasil temuan, untuk dijadikan sebagai sebuah hasil diskusi, dan untuk dijadikan sebagai sebuah solusi atau rekomendasi untuk pembelajaran berikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, ini contoh lesson study yang sudah diterapkan di SMP Islam Terpadu Albina. Ini adalah contoh plan. Contoh plan ini adalah guru bersama-sama mendiskusikan rencana pembelajaran. Jadi kegiatan plan itu adalah beda harinya dengan kegiatan do dan see. Kalau misalnya kita menetapkan bahwa buka kelas atau open class itu atau do, jadi do juga bisa disebut sebagai open class, kelas yang terbuka. Kenapa disebut sebagai kelas yang terbuka? Karena observer atau guru-guru dipersilakan, ya, welcome untuk memasuki kelas untuk mengobservasi. Makanya disebut sebagai open class. Ya, jadi beda hari. Kalau misalnya open class atau do dilaksanakan pada hari Rabu, ya makanya plan itu diadakan sebelumnya. Apakah sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya itu diadakan plan. Diskusi tentang perencanaan pembelajaran, tentang lesson design. Bapak dan Ibu sekalian, adapun do dan see itu dilaksanakan bersamaan. Tadi saya katakan kalau do atau open class ini dilaksanakan pada hari Rabu, maka do itu juga dilaksanakan pada hari Rabu, dan juga see atau refleksi Bapak dan Ibu sekalian juga dilaksanakan pada hari Rabu itu. Jadi plan dilaksanakan pada hari Senin atau Selasa, dan do dan see dilaksanakan pada hari Rabu, satu waktu. Mengapa harus satu waktu? Do dan see, open class dengan refleksi, mengapa harus disatuharikan? Supaya guru model dan observer atau yang hadir mengobservasi pada saat open class itu bisa masih segar, ingatannya masih segar, catatan temuannya masih segar, rekomendasi solusinya masih segar, sehingga dilaksanakan dalam satu hari, tidak nunggu besok atau pekan berikutnya. Karena kalau nunggu besok atau pekan berikutnya, maka bisa saja energinya, semangatnya untuk berlesson study bisa pudar atau bisa berkurang. Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya izinkan saya membacakan hasil temuan. Ini saya membaca berita Bapak dan Ibu sekalian. Saya tidak akan mengurangi satu kata pun, karena ini adalah hasil temuan dan solusi dari observasi yang saya lakukan sendiri di kelas bersama dengan kawan-kawan observer yang lain. Terkadang ada 5 observer, terkadang ada 7 observer. Ini observer dari saya, hasil pengamatan saya, hasil observasi saya tidak akan menguranginya, ya, atau menghisarkan. Saya bacakan semuanya karena ini adalah hasil temuan, supaya tidak mengurangi makna dan diksi-diksi dari yang saya sampaikan. Ini adalah temuan dan solusi. Observer adalah saya, Sulaiman. Contoh fokus observasi adalah kelompok 4, karena tadi dibagi kelompok. Mengapa lesson study banyaknya menggunakan kelompok peserta didik? Karena supaya bisa mereka di dalam kelompok itu bisa membangun rasa kebersamaan, membangun rasa gotong royong, tolong menolong, bersinergi dan sebagainya. Ya, ini anggota kelompoknya adalah Muhammad Fatur Rahman, Muhammad Rasid, Muhammad Rafiq, Muhammad Faris, Muhammad Fadil, Muhammad Bintang. Hasil observasi saya yang pertama, ini yang saya sampaikan ketika refleksi Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, kelompok 4 secara umum memperhatikan proses pembelajaran dari awal pembukaan, proses sampai dengan penutup. Ini terbukti mereka menyiapkan bahan pembelajaran seperti Al-Quran, buku paket, dan buku tulis. Yang kedua, Muhammad Rashad beberapa kali mengajukan pertanyaan kepada guru. Hal itu menandakan bahwa santri yang bersangkutan memiliki pengetahuan yang cukup tinggi. Ini merupakan awal untuk membangun pemahamannya terhadap materi yang diberikan. Adapun anggota yang lain kelihatan tidak mengajukan pertanyaan kepada guru dan juga kepada sesama anggota kelompok.
nuansa konstruksivisme. Ya, dalam aliran pendidikan kita sebut adalah ada nuansa konstruksivisme, aliran konstruktivisme. Ya, bagaimana peserta didik membangun ketidaktahuannya menjadi tahu, bagaimana peserta didik membangun ke tidak dinamisnya menjadi dinamis. Ini adalah konstruktivisme, sangat kelihatan dalam kelompok ini meskipun belum totalitas. Bapak dan Ibu sekalian, yang ketiga temuannya yaitu Muhammad Rashid, Muhammad Fadil, dan Muhammad Faris menjawab pertanyaan atau melakukan permintaan guru membaca surah Al-Fatihah ayat 1 dan 2. Adapun Muhammad Bintang, Muhammad Fatur Rahman, dan Muhammad Rafiq tidak menjawab pertanyaan atau permintaan guru karena yang diminta hanya 2 santri. Temuan yang keempat, kelompok 4 kelihatan bekerja sama atau berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas. Adapun santri yang berinteraksi yaitu Muhammad Rashid, Muhammad Faris, Muhammad Fadil. Muhammad Fadil yang menulis di LKPD lembar kerja peserta didik adalah Muhammad Bintang. Muhammad Rafiq dan Muhammad Fatur belum melakukan interaksi. Ada 2 siswa yang belum melakukan interaksi dalam menyelesaikan tugas kelompok. Kedua santri ini lebih banyak diam sambil memegang Al-Qur'annya dan sesekali menatap teman-teman kelompoknya. Di akhir pertemuan, kelihatan Muhammad Rafiq menyampaikan sesuatu kepada Muhammad Bintang, tapi Muhammad Bintang mengabaikannya. Muhammad Bintang sibuk dengan LKPD yang ada di depannya. Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan prinsip manajemen atau pengelolaan kelompok 4, belum kelihatan fungsi-fungsi manajerial atau kepemimpinan. Idealnya, kalau ada ketua kelompok atau koordinator kelompok, sebaiknya memancing atau meminta pendapat dan konfirmasi kepada 2 anggota kelompoknya yang kelihatan diam. Kelompok 4 sangat berfokus pada arahan guru dan melupakan tugas yang lain, yaitu mengorganisir secara baik setiap anggota kelompok secara keseluruhan. Aktivitas anggota kelompok secara totalitas dalam mengikuti pembelajaran sangat berdampak baik pada pembelajaran yang bermutu, yang menarik, dan bermakna. Bapak dan Ibu sekalian, yang kelima, kelompok 4 memiliki motivasi yang cukup baik dan senang dalam mengikuti pembelajaran, sehingga kelihatan tidak tertekan dan tidak terbebani dengan amanah yang diberikan. Kecuali 2 santri yang masih belum memperlihatkan interaksi dengan sesama anggota kelompok dan tugas yang diberikan. 2 santri itu, Muhammad Rafiq dan Muhammad Fatur Rahman, bisa saja memiliki sifat introvert dan intrapersonal. Dalam kajian psikologi, mereka senang berkomunikasi dengan diri sendiri. Mereka senang berdialog dengan diri sendiri. Sifat introvert dan intrapersonal perlu seringkali dipancing untuk bisa berinteraksi. Karena dia adalah pendiam, harus selalu dipancing. Guru harus selalu memancingnya. Bisa saja mereka ini termasuk anak yang cerdas dan brilian sesungguhnya. Hanya belum menemukan teman sejawat yang tepat untuk berinteraksi dan belum menemukan momentum yang tepat untuk berinteraksi dan menyampaikan keinginannya. Konsep yang penting juga dipahami dalam aliran pendidikan, yaitu behaviorisme. Konsep ini menekankan bahwa setiap orang atau santri membutuhkan stimulus yang bermakna dari guru atau orang di sekitarnya, sehingga santri itu mampu merespon stimulus tersebut dengan baik. Jadi dalam aliran behaviorisme, aliran pendidikan behaviorisme itu adalah hukum stimulus dan respon. Jadi peserta didik yang dianggap diam, ini guru harus bisa memberikan stimulus. Ya, saya sebut stimulus dan respon ini dengan STIPON. STI, kemudian street, kemudian PON. Supaya mudah diingat. Bapak dan Ibu sekalian, metode yang digunakan yaitu diskusi dan presentasi. Diskusi dengan kelompok dengan pengelolaan diskusi bahwa setiap kelompok terarah dengan tupoksi masing-masing akan melahirkan diskusi yang aktif dan interaktif. Begitu pula dengan presentasi demonstrasi yang sangat menghidupkan atmosfer pembelajaran. Santri-santri kita sangat senang ketika diminta bergerak, baik bergerak bibirnya, bergerak kakinya, maupun bergerak tangannya. Jadi anak-anak kita ini, anak-anak setingkat SMP misalnya, itu sangat senang belajar sambil bergerak, ya, sambil bergerak. Ya, biasa kalau dalam teori kecerdasan manajemen, ya, itu termasuk kecerdasan kinestetik, ya. Jadi suka bergerak. Ya. Yang ketujuh, tujuan pembelajaran secara umum tercapai sesuai dengan lesson plan.
Tinggal cara atau strategi menstimulasi santri-santri yang belum aktif dalam kelompok yang perlu untuk dilakukan ketika pembelajaran berikutnya. Santri sangat penting diberikan sentuhan, ini penting nih. Santri sangat penting diberikan sentuhan motivasi, sentuhan apresiasi, dan juga sentuhan nurani. Terima kasih kepada tim Lesson Study, guru model, dan observer yang telah berusaha, berkolaborasi, dan bersinergi demi terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Bapak Ibu sekalian, itu adalah hasil temuan disertai dengan solusinya. Berapa menit lagi, moderator? Ya, ya ini adalah sejarah. Masih ada 10 menit lagi, Pak. Oh ya, 10 minutes more ya, 10 menit lagi. Ini sejarah lesson study Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya lesson study itu tumbuh berkembang di Jepang sejak awal abad 19. Ya, ini tumbuh berkembang di Jepang sejak awal abad 19 atau 1900-an dengan disebut sebagai Jugyo Kenkyu. Ya, ini bahasa Jepang ya. Jugyo Kenkyu. Ya. Jugyo artinya lesson atau pembelajaran. Kenkyu artinya studi atau research atau pengkajian. Sehingga ya lesson study adalah disebut sebagai atau bermakna pengkajian terhadap pembelajaran. Ya, berarti lesson study ini adalah mengkaji pembelajaran. Ya, jadi pembinaan profesi guru, ya, profesi pendidik, ya, dengan mengkaji pembelajaran. Nah, bagaimana di Indonesia? Bagaimana lesson study berkembang di Indonesia? Ini dikembangkan pertama kali oleh sebuah organisasi besar, ya, yaitu Indonesia Mathematics and Science Teacher Education Project atau IMSTEC sejak Oktober tahun 1998 di 3 perguruan tinggi negeri pendidikan favorit sampai hari ini, yaitu di IKIP Bandung yang sekarang adalah Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian IKIP Yogyakarta yang sekarang adalah Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian ketiga adalah Universitas Negeri Malang yang sekarang disebut Universitas Malang. Ketiga perguruan tinggi ini bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency atau JICA. Yang JICA ini setiap tahun bekerja sama dengan ketiga perguruan tinggi ini sampai saat ini setiap tahun melakukan konferensi internasional tentang lesson study atau learning community. Saya tahun 2022 kalau tidak salah ikut, waktu itu diadakan di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung. Saya ikut di sana dan hadir banyak ya pakar-pakar atau suhunya lesson study dari Jepang. Bapak dan Ibu sekalian, ini potret lesson study di dunia. Nah, ini contoh lesson study, potret lesson study di Jepang, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat ya, sebenarnya dengan melihat gambar ini kita bisa memahami bagaimana sih lesson study itu berlangsung. Ini kita lihat, ya ini adalah yang megang buku ya atau kertas ini adalah observer semua ini, ya yang pakai ID card digantung. Ya kemudian ada kameramen. Ini mengapa ada kameramen? Karena setiap momentum-momentum penting itu harus divideokan, ya harus difoto, diambil gambarnya untuk dijadikan sebagai bukti. Karena kan mengkaji. Jadi mengkaji itu tidak hanya menjelaskan temuan itu dalam bentuk diksi-diksi atau narasi-narasi, tapi juga menjelaskan dalam bentuk video, foto dan sebagainya. Ya, ini kelihatan ya banyak ini ya. Ada berapa itu? 4, 6, 7. Ada yang sampai duduk Bapak Ibu sekalian. Ada sampai observer duduk. Ini duduk nih. Ya. Ini apa? Ini bukan duduk, jongkok kayaknya sepertinya. Ini ada banyak nih. Sepertinya lebih banyak observernya daripada peserta didiknya. Berikutnya lesson study di Malaysia Bapak dan Ibu sekalian. Ini bermula sebagai kajian penyelidikan di peringkat sarjana dan PhD tahun 2004. Ya ini adalah kajian yang dilaksanakan oleh mahasiswa pasca sarjana. Bapak dan Ibu sekalian, lesson study bagusnya dilaksanakan di mana sebenarnya? Sebenarnya lesson study itu di mana saja bisa dilakukan. Baik kelas sifatnya rendah, kelas menengah maupun kelas tinggi. Bahkan banyak perguruan tinggi yang menggunakan lesson study ini, pembinaan profesi pendidik ini
dalam kegiatan PPG, ya PPG, ya profesi guru ya, pelatihan pendidikan profesi guru. Ya banyak perguruan tinggi menggunakan lesson study sebagai model pembinaan PPG dan juga perguruan tinggi juga banyak menggunakan sebagai kegiatan PPL ketika mahasiswa kependidikan, ya pendidikan apapun misalnya matematika, bahasa Inggris, IPS dan seterusnya itu dilakukan dilakukan lesson study, ya. Jadi bisa dilakukan di mana saja, di tingkatan mana saja. Yang penting ada keinginan kuat, niat yang baik, motivasi yang baik, dan komitmen yang besar dari pengelola pendidikan di tingkat itu untuk bisa melakukan. Jadi mahasiswa tingkat akhir yang PPL misalnya di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA itu bisa diperlukan lesson study. Bapak dan Ibu sekalian, ya ini dari tadi penjelasan-penjelasan dari slide pertama sampai slide sekarang ini, maka lesson study sesungguhnya merupakan model pembinaan profesi pendidik, ya. Karena guru sebagai profesi, ya. Guru sebagai profesi sudah ditetapkan, tapi tidak selama dengan jaksa, dengan dokter, ya, dan sebagainya dengan insinyur, ya. Guru ditetapkan sebagai profesi itu kan belum terlalu lama. Ya, lesson study merupakan model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif, sinergitas, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip uhuwah, persaudaraan, kebersamaan, kolegalitas. Kolegalitas itu adalah pertemanan di kantor atau di sekolah atau di kampus, dan mutual learning. Mutual learning adalah saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya untuk membangun komunitas belajar atau learning community. Karena komunitas belajar ini harus hadir, harus tumbuh, harus berkembang, baik itu di kampus, baik itu di sekolah, baik itu di pesantren, supaya banyak tempat-tempat diskursus, tempat-tempat diskusi untuk menceritakan tentang bagaimana siswa atau peserta didik bisa belajar. Tidak hanya bercerita tentang masalah politik, tidak hanya bercerita masalah ekonomi, tapi juga harus ada forum-forum learning community tempat kita untuk mengasah wawasan dan paradigma. Barangkali demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Sehat, afiat, dan sukses bersama kepada seluruh pendekat pendidikan yang mengikuti kegiatan webinar pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas ilmunya. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Bapak Dr. Sulaiman SPDMM yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa kepada kita semua. Selanjutnya kami undang Bapak dan Ibu yang hadir hari ini untuk bertanya. Kami buka dengan kesempatan 3 penanya. Silakan penanya nanti bisa menyebutkan nama dan asal instansi. Dimohon juga pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas. Untuk itu kami persilahkan untuk yang bertanya. Siapa yang pertama? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin bertanya. Ini subhanallah luar biasa sekali lesson tadi. Mohon izin Pak Dr. Sulaiman. Silakan Ibu. Saya sangat tertarik Ibu, dengan maaf. istilah. Ya, oh ya. Maaf, mohon maaf Siap. nama. Ya, siap. Baik. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah. Saya mahasiswa dari UPB. Kesehariannya mengajar di SD guru kelas 1. Ya. Di SD Islam Al-Azhar 12 Cikarang. Izin bertanya, saya sangat tertarik dengan istilah peserta didik belajar, peserta didik tidak belajar. Nah itu seperti itu, kalimat-kalimat seperti itu kayaknya perlu kita angkat karena memang terkadang kalau di kelas kan ada beberapa banyak tipe anak-anak ya
Yang saya sangat menarik ini, apakah dalam lesson study itu ketika banyak yang datang masuk ke kelas, berarti itu tidak seperti biasa pembelajaran. Kalau belajar biasa, anak-anak akan muncul ke kanak-kanakannya atau asli sifatnya. Tapi ketika ada tamu datang untuk lesson study, pasti akan mempengaruhi gaya belajar anak-anak seperti itu. Prosentase keberhasilan dalam lesson study itu bagaimana? Apakah dari hasil survei atau mungkin hasil-hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, prosentase keberhasilan dalam proses pembelajaran itu sampai sejauh mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penanya kedua, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, Ibu? Saya udah raise hand. Oh, boleh Bapak sebutkan. Suaranya jelas, mohon maaf. Jelas, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Dr. Sulaiman yang sudah memberikan materinya, dan kebetulan alhamdulillah saya juga satu lembaga dengan pemateri, tapi beliau di SMP-nya kepala SMP dan saya hanya guru di SMA-nya. Jadi tidak banyak tahu secara ke SMP-an seperti itu. Ini Bapak yang mohon maaf. Bapak mohon maaf, bisa sebutkan Ya. nama terlebih dahulu. Oh, mohon maaf ya, mohon maaf ya. Lupa. Nama saya Am Hamdani dari SMA IT Albina. Ya. Baik. Ya, ini yang saya tanyakan di slide pertama itu terdapat ada kemampuan peserta didik ya, yang apa yang saya lihat tadi itu ada segitiga, tinggi, kurang, dan tinggi, sedang, dan kurang ya. Dalam artian yang Ya. kurang itu di bawah seperti itu, Pak Ustadz. Dalam realisasinya ketika di lapangan, Afwan, apakah peserta didik ini untuk mengetahui bahwa peserta didik ini memiliki kognitif atau kemampuan yang sedang, kurang, dan tinggi ini, apakah melakukan asesmen di awal atau hanya observasi atau dokumen? Yang pertama. Terus yang kedua, ketika pembelajaran di kelas setelah mengetahui peserta didik ini kurang secara kognitifnya, apakah akan ada pengurutan kelas sesuai dengan kemampuannya atau digabung dengan yang dicampur lah seperti itu, seperti yang kurang, tinggi, dan sedangnya. Ya, syukron. Demikian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sudah ada Pak Fahrullah. Pak Fahrullah. Oh ya, izin off kamera ya teman-teman. Terima kasih kepada Bapak Sulaiman yang sangat luar biasa menyampaikan materinya. Dan mohon izin bertanya Pak, terkait Mohon maaf Bapak, maaf Bapak sebutkan nama dan Oh iya. Nama saya Fahrullah, biasa dipanggil Pak Harul. Saya dari UPB kelas malam, sama dengan Ibu Siti Aminah. Izin bertanya Pak, terkait tadi kan setiap murid itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Apakah ada sebuah ukuran atau parameter dari seorang guru atau dosen tersebut bahwa materi yang disampaikan atau materi yang disampaikan ini itu sudah berhasil dalam artian mencakup semua kemampuan yang dimiliki, entah itu dosennya, entah itu mahasiswanya ataupun muridnya tersebut. Apakah ada ukurannya dan tipsnya seperti apa gitu, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Saya ulang terlebih dahulu ya Pak. Untuk pertanyaan pertama dari
Siti Aminah. Pertanyaannya, apakah lesson study ketika banyak yang datang ke kelas itu kan gaya anak-anak berbeda ya. Bagaimana kita mengetahui presentasi keberhasilan lesson study ya? Atau ada yang kurang? Lalu pertanyaan kedua dari Pak Aam tentang segitiga tadi. Bapak mohon maaf untuk pertanyaan pertama tadi saya agak putus-putus. Bisa disebutkan untuk pertanyaan kedua tadi, cara mengetahui peserta didik kurang kognitif apakah dipisah atau dicampur kelasnya begitu baik. ya Pak? Saya ulang Bu ya pertanyaannya. Yang pertama ya Pak. Oh, yang pertama saja. Oke, baik. Iya. Siapa ya? Siap Bu, mohon maaf ya. Jadi yang pertanyaan pertama, untuk mengetahui kemampuan peserta didik itu apakah dengan ada asesmen di awal atau hanya observasi raport dari SD gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pembelajaran di kelas, apakah ada pemisahan kelas yang kemampuannya tinggi dengan yang kurang atau digabung seperti itu. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kepada narasumber menjawab pertanyaan dari pertama terlebih dahulu. Tadi Pak Fahrullah. Bagaimana Bapak? Tadi Pak Fahrullah tadi. Oh, untuk Pak Farullah, apakah ada ukuran guru menilai apakah materi yang disampaikan itu sudah berhasil keseluruhannya atau belum? Untuk pertanyaan pertama terlebih ya Pak ya dari Siti Aminah. Ya, baik. Ya, terima kasih. Yang kami hormati Siti Aminah ya dari Al-Azhar 12 Cikarang. Ya, sesungguhnya untuk mengetahui keberhasilan dari lesson study dalam satu kelas, maka memang menurut hemat saya kelas ini harus berlangsung secara alami. Jadi tidak bisa meskipun ada pengaruh sedikit dari keberadaan banyaknya observer, tapi kita guru model harus bisa menyampaikan bahwa kelas ini seperti biasa dan kalian melakukan pembelajaran seperti biasa. Jadi kita harus membangun kepercayaan kepada peserta didik bahwa mereka belajar seperti biasa sebagaimana sebelumnya. Ya, ini yang harus diberikan penguatan kepada peserta didik supaya mereka tidak merasa tertekan dengan keberadaan observer yang beberapa orang di dalam kelas. Ya, sehingga dengan beberapa observer yang masuk dalam kelas, maka yang kita harapkan adalah banyak temuan-temuan yang diperoleh dalam kelas itu untuk dijadikan sebagai sebuah rekomendasi perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Jadi bukan pada yang pertama kan lesson study untuk lesson study. Artinya ketika ada lesson study, program lesson study berikutnya, maka itu adalah untuk lesson study berikutnya dan lesson study untuk pembelajaran reguler berikutnya. Jadi yang kita harapkan tidak hanya lesson study itu saja. Guru misalnya harus membuat lesson plan, kemudian membuat LKPD, kemudian membuat DNA, tempat duduk, tetapi juga di kegiatan-kegiatan reguler, pembelajaran reguler di luar lesson study, ini harus punya dampak yang sangat besar. Jadi itu yang kita harapkan, tidak LS untuk LS, tapi LS untuk kegiatan pembelajaran seutuhnya. Ya, itu yang kita harapkan, sehingga memang ini perlu diatur, timingnya perlu diatur. Ya, kalau kita di sini misalnya untuk tahun pelajaran ini kita memberlakukan 2 kali lesson study dengan 2 siklus. Jadi satu guru adalah 2 siklus. Ada siklus pertama, ada siklus kedua. Dan itu nanti dilihat sejauh mana perbedaannya ketika dilakukan lesson study di siklus pertama dan lesson study di siklus kedua. Di situlah nanti dilihat capaian-capaian keberhasilan antara LS dengan LS dan pembelajaran reguler. Itu untuk Ibu Siti Aminah. Adapun untuk persentase tidak ada. Karena ini sifatnya adalah langsung observasi ke dalam kelas dengan melihat bagaimana siswa belajar atau tidak belajar dengan solusi-solusi rekomendasi yang akan dilakukan untuk ke depan. Kemudian untuk Ustadz Am Hamdani,
Terima kasih. Ini model tinggi, ya model kemampuan akademik peserta didik dari tinggi, kemudian dari sedang, kemudian rendah. Ini adalah simulasi yang saya buat sendiri secara umum. Ini adalah kelas yang apa? Kelas yang heterogen. Jadi ini adalah konsep kelas yang heterogen. Karena rata-rata di negeri kita ini kelasnya adalah kelas heterogen. Iya. Adapun misalnya kelas yang bukan heterogen itu sekolah-sekolah tertentu saja. Nah, misalnya ada sekolah yang yang memang di awal sebelum tahun pelajaran masuk itu sudah wawancara dulu kepada santri dan orang tua santri atau peserta didik dengan orang tua peserta didik wawancara dulu dia mau kelas apa. Misalnya ada kelas khusus misalnya IPA, ada kelas khusus komputer atau IT dan sebagainya. Nah, itu bisa dibagi seperti itu karena setiap anak kan punya sebenarnya setiap anak itu punya potensi yang menonjol. Ya, kalau dalam multiple intelligence, kecerdasan majemuk, jadi setiap santri itu, setiap peserta didik, itu adalah setiap murid, setiap siswa itu punya potensi yang menonjol. Ada juga sekolah seperti itu, tapi secara dominan, secara keseluruhan, ya kelas-kelas yang diterapkan di negeri kita, baik kelas SD, SMP, dan juga SMA itu masih adalah kelas-kelas yang biasa, yang heterogen. Sehingga tadi saya pakai model seperti itu. Jadi dengan model seperti itu, maka guru harus punya care, harus peduli. Tidak boleh merasa nyaman-nyaman saja. Ya, tidak boleh merasa nyaman-nyaman saja melihat peserta didik sudah ada yang paham dan mewakili peserta yang lain, sementara di sisi lain ada yang belum paham. Ya, sehingga mau tidak mau, ya, guru harus punya kepedulian secara berkesinambungan terhadap peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar. Kalau misalnya di kelas tidak cukup waktu untuk menambah pembelajaran sebagai tambahan, maka bisa dijadwalkan di luar kelas untuk ditambahkan atau dipahami kembali supaya lebih mendalam dan bisa peserta didik belajar dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang lain dan tidak tertinggal dengan yang lainnya. Ini yang kita harapkan. Dan tadi pengurutan kelas yaitu tergantung dari konsep dari sekolah masing-masing ya. Konsep dari sekolah masing-masing, tapi kalau sekolah reguler seperti biasa banyakkan di Indonesia itu adalah rata-rata seperti itu. Itu adalah model yang saya buat yang sesungguhnya dalam setiap kelas yang memang kelas itu adalah kelas heterogen ya seperti itu kondisinya. Ya seperti itu peta kemampuannya. Jadi ada yang tinggi, ada yang sedang dan ada yang rendah. Berikutnya dari Pak Fahrullah. Terima kasih. Apakah ada indikator atau penilaian bahwa materi yang sudah disampaikan itu adalah berhasil semuanya? Ya, makanya kan dalam lesson study bahkan dalam implementasi lesson study itu bisa sampai 4 siklus Bapak dan Ibu sekalian. Ya, supaya dengan 4 siklus ini misalnya di penelitian saya di Sumedang, karena penelitian disertasi saya juga memang adalah spesifikasi kajiannya adalah lesson study, kemudian kompetensi pedagogi guru. Itu saya teliti di Sumedang, sebuah sekolah yang memang menjadi pilot proyek ya dari awal sejak lesson study diberlakukan di Indonesia. Di situ memang menerapkan 4 siklus lesson study. Mengapa 4 siklus lesson study? Supaya pembacaan mendalam dari lesson study ini mulai dari perencanaannya, mulai dari do-nya, mulai dari see-nya, itu bisa dipahami secara mendalam oleh semuanya guru. Dan ini kita berharap ini bisa dibagikan di-share kepada sekolah-sekolah yang lain jika memang sekolah yang lain ingin menerapkan seperti itu. Jadi ketuntasan materi ini sama dengan ketuntasan materi di pembelajaran biasa reguler. Karena ini kan lesson study ini adalah pembinaan. Jadi ini pembinaan guru, pembinaan profesi pendidik. Bukan metode pembelajaran. Jadi adalah model pembinaan profesi pendidik. Ya. Ya, kalau orang mengatakan ada namanya seminar ya, ada sarasehan dan sebagainya, ya itu sebenarnya bagian dari pembinaan peserta didik, pembinaan guru. Tetapi
kita melihat bahwa lesson study itu tidak hanya pelatihan seminar seperti seminar-seminar yang dilakukan dewasa ini, konferensi-konferensi yang dilakukan dewasa ini, tapi lesson study itu langsung melihat kondisi real di lapangan, kondisi real di kelas, bagaimana kondisi kelas, langsung dikaji di depan kita. Bukan hanya ikut pelatihan atau seminar 1 hari, kemudian setelah itu lupa dan tidak ada tindak lanjut. Ya. Jadi lesson study, makanya lesson study ini adalah bersiklus dan berkesinambungan sebagai model pembinaan profesi pendidik. Jadi itu barangkali ya yang saya sampaikan untuk penanya 1, 2, dan 3. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Bagaimana untuk Ibu Siti, Pak Farulo, dan Pak Ha? Sudah? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih banyak Terima kasih. Pak Sulaiman atas Baik. pencerahannya. Ya, terima kasih Bu Siti Amin. Ya. Terima Sukses kasih, selalu. Ustaz. Ya, kasih Pak. Ya. Baiklah, Bapak dan Ibu semua, yang dapat kita simpulkan pada sesi webinar kali ini yaitu kesuksesan lesson study sangat tergantung pada sistem dan kebijakan sekolah, serta komitmen guru untuk menjadikan konsep lesson study ini dijadikan panduan dalam pembelajaran sehari-hari. Lalu sudah banyak sekolah yang menerapkan konsep ini, termasuk di negara penemunya yaitu Jepang. Artinya bahwa ketercapaian tujuannya sudah sangat terukur dan bisa berdampak pada peningkatan peran guru dalam proses pendidikan. Lesson study tidak hanya sekedar pelatihan, tapi juga mengkaji kondisi real di kelas-kelas, sehingga betul-betul dari proses pengalaman belajar. Alhamdulillah, rangkaian acara webinar kali ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri bisa bermanfaat sebagai pengetahuan untuk kita semua. Apresiasi setinggi-tingginya untuk narasumber yang telah berbagi ilmu kepada kita. Saya juga mengapresiasi seluruh peserta yang telah hati dan menyimak dengan antusias. Terima kasih juga kepada dosen pengampun Ibu Dr. Fitri Rezeki MPD. Kami juga mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata selama acara berlangsung. Saya Wulan Sergirawanti selaku moderator pada webinar malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk absen mungkin bisa diisi terlebih dahulu untuk sertifikat. Terima kasih Bapak Sulaiman. Ya, sama-sama. Terima kasih Baik. Bapak dan Ibu semuanya. Ya, sukses Terima kasih Bapak dan selalu. Ibu semuanya.